Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Bapak Ibu dosen Universitas Ahmad Dahlan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menyampaikan tentang pemaparan di mata kuliah manajemen bidang garapan. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan satu tugas terkait dengan MBG, yaitu terkait manajemen kehumasan. Subjudulnya adalah peran serta atau peran sentral humas dalam meningkatkan citra sekolah swasta di era revolusi 4.0 menghadapi manajemen krisis. Disampaikan oleh saya sendiri, Yudi Kurnia, NIM 21080460667. Pertama-tama saya akan menghadirkan terlebih dahulu ada satu quote. Bapak dan Ibu bisa melihat tertulis, "Minds are like parachutes, they work best when open." Ini artinya pikiran kita itu laksana sebuah parasut yang hanya akan berfungsi baik, akan bekerja dengan baik saat pikiran atau parasut tersebut terbuka. Lord Thomas Dewar. Ini saya sampaikan di awal sebagai satu motivasi ya. Jadi pikiran kita ini harus terbuka agar bisa bekerja dengan baik gitu ya. Di sini ada satu informasi, ini baru informasi hangat di Kota Bandung, yaitu tentang informasi Kepala SMKN 5 Bandung dan wakilnya diamankan, diduga otaki pungutan liar PPDB, uang Rp 40 juta rupiah disita. Ini merupakan berita negatif teman-teman ya, dan salah satu berita yang bisa jadi membuat sekolah shock, pihak sekolah shock, semua stakeholder yang ada dalam sekolah tersebut juga shock gitu ya. Dan informasi ini merupakan informasi negatif, informasi yang dalam artian bagi orang-orang di dalamnya harus bisa menjelaskan gitu ya. Dan ini akan menurunkan citra baik sekolah. Ini adalah salah satu yang menjadi bahasan kita, pokok bahasan kita, dan ini adalah salah satu ciri adanya krisis gitu nantinya di dalam sekolah terkait dengan informasi negatif seperti ini. Ini sengaja saya tampilkan dulu di awal teman-teman, karena memang hampir kebanyakan atau ada beberapa sekolah juga yang setidaknya mempunyai permasalahan yang sama dihadapi seperti ini. Jadi ada informasi yang harus dijelaskan ke publik, dan itu mempengaruhi citra sekolah ke depannya apabila informasi yang disampaikan itu tidak tepat gitu ya. Baik, karena kita berkaitan dengan manajemen kehumasan, saya akan membahas lebih dahulu tentang apa itu manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini sudah terlihat ya teman-teman apa itu manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi ada tujuan yang dicapai oleh sebuah organisasi, dan manajemen itu adalah jalan bagaimana tujuan tersebut dicapai. Kemudian dalam manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya dengan nilai-nilai kepemimpinan atau leadership dalam mengarahkan, memengaruhi, mengawasi, dan mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang tercapainya tujuan. Jadi dalam manajemen itu ada teknik teman-teman. Ada teknik bagaimana tentang nilai-nilai kepemimpinannya gitu ya. Dan bagaimana si pemimpin ini mampu mengarahkan,
memengaruhi, mengawasi, dan mengorganisasikan semua komponen gitu ya. Jadi supaya tercapai tujuan secara bersama-sama tentunya. Kemudian unsur-unsur dalam manajemen itu apa saja? Pertama, unsurnya adalah pimpinan. Tentu dalam sebuah organisasi, baik itu perusahaan, lembaga sekolah, ataupun yang lain-lainnya, maka pimpinan itu adalah masuk dalam unsur sebuah manajemen. Kemudian ada orang-orang pelaksana atau yang dipimpin. Kemudian ada tujuan yang akan dicapai. Kemudian ada kerjasama dalam mencapai tujuan tersebut. Dan terakhir adalah adanya sarana atau peralatan manajemen. Yang kita kenal mungkinnya ada 6M. Ada man, money, material, machine, method, dan market. Ini adalah unsur-unsur yang ada dalam manajemen. Kemudian manajemen berbicara tentang permasalahan yang berkaitan dengan orang, metode atau uang, metode, pasar, kerjasama, sistem komando, dan lainnya, yang kajiannya dilengkapi oleh pola kinerja sistemik yang efisien dan efektif dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, kegiatan yang logis, sumber daya manusia, disiplin kerja, upah yang proporsional, bonus, dan sistem evaluasi terhadap semua kinerja karyawan dalam organisasi ataupun kelembagaan lainnya, seperti lembaga pendidikan, perusahaan, dan lain-lain. Jadi cakupannya itu terkait dengan bagaimana mengatur uang, metode, tentang pasar, kerjasama. Nah, itu adalah manajemen, teman-teman ya. Jadi cakupannya itu bagaimana manajemen ini mampu untuk berkegiatan secara logis, mempunyai konsep sumber daya manusia yang jelas itu ya. Ada disiplin kerja dan yang lain-lain seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada kegunaan manajemen. Nah, ini bisa dilihat teman-teman di sini. Pertama adalah merancang pola pembagian kerja. Jadi manajemen itu harus mampu bagaimana membagi ya pembagian kerja, kemudian menetapkan wewenang dan tanggung jawab. Jadi manajemen itu harus mampu juga memberikan apa sebagai apa gitu ya, siapa sebagai apa, tentang kewenangannya, tentang tanggung jawabnya itu harus jelas. Kemudian manajemen harus mampu meningkatkan kedisiplinan. Jadi bagaimana peraturan itu dibuat, mungkin di sini ada reward and punishment-nya gitu ya. Lagi membangun kesatuan. Jadi bagaimana manajemen itu juga harus mampu bisa membangun satu budaya sehingga bisa mempersatukan ya gitu ya, membangun kesatuan perintah. Jadi perintah ini menjadi satu sistem yang bisa diterima oleh semua stakeholder yang ada dalam manajemen tersebut. Menjadikan kepemimpinan yang patut diteladani seluruh karyawan atau bawahannya. Selanjutnya adalah mengarahkan semua bawahan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab, mengutamakan kepentingan organisasi. Nah, jelas ini manajemen itu harus mampu bisa memilah dan memilih mana yang menjadi kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi itu di atas kepentingan organisasi gitu ya. Kemudian mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi, tadi sudah disampaikan. Menerapkan asas profesionalitas kerja, asas keadilan, dan asas tingkatan para karyawan. Jadi harus adil gitu ya. Kemudian memberikan semangat kerja sebaik mungkin dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Kemudian mengembangkan kinerja dan kreativitas yang dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang terbaik untuk perusahaan. Mengutamakan hasil yang dicapai. Jadi hasil adalah tujuan yang memang harus dicapai. Membangun rancangan aksi yang fleksibel. Nah, di sini juga manajemen itu tidak kaku ya. Bagaimana berusaha untuk membuat agar semua usaha organisasi itu bisa dicapai oleh lembaga. Merespon terhadap semua keadaan yang dapat mengancam stabilitas manajemen kelembagaan. Jadi di sini ada protektif gitu ya, responsif terhadap semua yang bisa saja menjadi ancaman
untuk kestabilan manajemen. Kemudian menikmati hasil-hasil yang telah diperoleh dengan tetap berpegang pada etika kelembagaan. Nah, di sini mungkin ada juga reward atas apa yang sudah dicapai. Namun tetap ada etika yang harus dipegang. Memberikan penjelasan komprehensif tentang seluruh realitas diri dalam menikmati pekerjaan masing-masing. Gitu ya. Selanjutnya menyusun seluruh rangkaian kerja, kemudian juga waktu pelaksanaan kerja, kiat-kiat dan strategi pengembangan model-model kinerja lembaga pendidikan, serta menjabarkan kelebihan dan kekurangan sumber daya yang dimiliki dan pemecahan masalah yang dipandang sangat memungkinkan. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk mencapainya. Nah, ini nampaknya sudah jelas teman-teman ya. Kemudian menyederhanakan rencana. Jadi juga harus mampu juga menyederhanakan rencana pekerjaan. Mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan. Salah satu fungsinya adalah dengan adanya rencana yang lebih efektif dan efisien, maka manajer akan mudah proses pengawasannya. Selanjutnya mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini fungsi controlling ya teman-teman ya. Kemudian memotivasi dalam mengembangkan kecerdasan anggota organisasi. Jadi manajemen itu harus mampu juga memberikan peluang kepada anggotanya agar mampu bisa melakukan pengembangan kecerdasan, gitu ya. Kemudian dia juga mampu meningkatkan kualitas kerja, gitu. Ya bisa saja di sini kita pandang sebagai satu dorongan untuk terus belajar, gitu. Selanjutnya adalah menggerakkan atau mengaktuating anggota organisasi agar bekerja dengan penuh kesadaran dan ikhlas dalam mengemban tugas dan kewajibannya. Memastikan jalannya organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Mengevaluasi seluruh hasil kerja organisasi yang telah dikelola dalam rangka menanggulangi kelemahan dan segala aspeknya dengan sebaik mungkin. Selanjutnya adalah menjadikan peraturan organisasi sebagai ide dasar. Jadi peraturan itu menjadi satu ide dasar dan landasan aktivitas. Jadi semuanya berbasiskan kepada peraturan. Siapa yang sepakat dengan aturan tersebut tentunya harus menjalankan aturan tersebut dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Plus dengan punishment and reward yang akan diterima nantinya jika ada yang memang melanggar, gitu ya. Kemudian norma-norma lembaga dipandang sebagai sistem status yang masing-masing mempunyai kekuasaan dan kewenangan serta prestise sesuai dengan tujuan utama yang ingin dicapai oleh tiap-tiap individu jabatannya, gitu ya. Oke, prinsip-prinsip umum dalam manajemen. Di sini prinsip umumnya ada division of work, authority and responsibility, ada disiplin, unity of command, asas kesatuan perintah, unity of direction, subordination or individual interest into general interest, asas kepentingan umum di atasnya. Ini tadi sebetulnya ya ada beberapa yang dijelaskan juga sama kontennya. Ada pembagian gaji yang wajar, asas pemusatan wewenang, scalar option atau asas hierarki atau asas santai berkala, ada asas keteraturan, asas keadilan, asas inisiatif, gitu ya, asas kesatuan, stability, asas kestabilan masa jabatan. Oke. Dengan prinsip-prinsip tersebut, manajemen sebagai konsep dan ilmu dapat mengembangkan produktivitas organisasi dan menerapkan pola kinerja yang efektif, sehingga tidak membuang-buang waktu dan biaya yang tinggi. Jadi diusahakan atau diupayakan prinsip tersebut bisa dipegang dengan baik dan kedepannya harapannya mampu mengembangkan produktivitas. Karena kaitan produktivitas adalah dengan waktu dan biaya, gitu ya. Semakin efektif maka biaya dan waktu akan semakin bisa dikendalikan, gitu ya. Dan hasilnya yang diharapkan juga harus bermanfaat, terutama untuk kesejahteraan pegawai atau pengembangan organisasi. Baik, teman-teman, di sini ada satu gambar. Mungkin teman-teman sudah pernah sudah pernah melihat lah gambarnya seperti ini. Kira-kira apa nih ya?
Ya, ini adalah gambar kapal laut dari perompak gitu ya. Di sini kita lihat ada perompak dengan kapal layar yang besar. Yang ingin menjadi perhatian saya adalah logo dari si layarnya itu. Itu ada logo tengkorak dan pedang dua ya teman-teman. Ini yang sering kita lihat di film-film terkait dengan bajak laut gitu ya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini nanti akan dijelaskan ke depan ya. Jadi ini adalah salah satu katanya, konon katanya adalah salah satu perusahaan lah ataupun mungkin lembaga itu ya. Meskipun perompak ini bukan dikatakan lembaga, tapi organisasi yang mempunyai ciri telah menerapkan pola kehumasan. Nah, kita akan lihat nanti depan ya. Baik. Nah, kita akan berbicara tentang PR teman-teman, Public Relation, karena sesuai dengan judulnya manajemen kehumasan. PR ini merupakan ilmu komunikasi. Nah, di sini ada anggapan ya, tentang bahwa paling tidak ada 4 hal yang utama yang membuat PR diakui sebagai bagian dari disiplin ilmu komunikasi. Pertama adalah kapasitasnya dalam mengelola informasi di luar media berdasarkan pertimbangan kepentingan yang paling memungkinkan sehingga informasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Jadi PR ini dia mempunyai kewenangan dalam pengelolaan informasi gitu ya, dan orang-orang bisa mengetahui informasi tersebut secara luas gitu. Kapasitasnya dalam mengelola informasi melalui media massa sehingga informasi dapat disebarluaskan kepada segmen-segmen masyarakat yang diinginkan. Kapasitas dalam melakukan pencitraan terhadap seluruh aktivitas komunikasi untuk membangun reputasi manajemen yang diinginkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadi substansi keberadaan public relation itu sendiri. Selanjutnya adalah pengelolaan semua aspek komunikasi itu juga memberi kapasitas kepada public relation untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak tertentu. Keempat hal utama ini membentuk karakter public relation yang spesifik, berbeda dengan berbagai perspektif lain dalam ranah komunikasi yang pada umumnya hanya menggunakan media sebagai subjek utama gitu ya. Oke. Nah, hubungan masyarakat atau humas atau PR sebenarnya sudah dipraktekkan oleh orang sejak berabad-abad lalu. Frank Jepkins tahun 92 menyebutkan bahwa kitab-kitab suci agama-agama besar di dunia mengandung suatu bentuk humas. Nah, dikabarkan bahwa sejak dahulu manusia selalu berusaha menciptakan suatu pemahaman atas iman mereka yang mereka anut. Ketika kapal-kapal bangsa Poenisia dan Viking mengarungi samudera untuk melakukan eksplorasi dan penaklukan, kain layar di kapal-kapal itu mereka hias dengan lambang burung atau hewan lainnya untuk menunjukkan identitas mereka. Nah, ini sebetulnya sih yang tadi saya paparkan di awal ya, terkait materi kehumasan ini, bahwa ternyata dulu itu sudah ada usaha-usaha ya untuk memberikan informasi kepada pembaca atau yang melihat bahwa ini adalah salah satu organisasi apa itu misalkan ini kapal Viking atau siapa gitu. Raja atau panglima perang maju berperang dengan menyandang perisai. Perisai yang mereka pakai itu bertahtakan suatu emblem atau lambang tertentu yang menjadi media komunikasi yang menunjukkan siapa dirinya. Hal yang dulu dilakukan oleh para raja dan panglima perang kini dilakukan pula oleh para pelaku bisnis hingga politisi. Seragam gitu ya, emblem yang ada dalam jas alma mater atau lainnya merupakan salah satu media humas untuk mereka, dan mereka terus digunakan dari waktu ke waktu. Meski dikenali usia humas itu sudah tua, akan tetapi baru dikenal sebagai sebuah ilmu pengetahuan itu pada relatif masih muda. Para ahli sejarah sepakat bahwa awal munculnya humas dipelopori oleh seorang pria bernama Ivy Lee pada tahun 1903. Ivy Lee bersama rekannya George Parker membuka suatu kantor publisitas atau publicity office yang kalinya sebagian besar adalah perusahaan. Beberapa tahun kemudian Lee menjadi pejabat perwakilan pers
pres representatif bagi suatu perusahaan batubara serta perusahaan kereta api ketika menangani pemogokan yang dilakukan para pekerja tambang. Lee menerbitkan suatu pernyataan prinsip Declaration of Principle yang menyatakan bahwa ia dan perusahaan harus terbuka dan jujur dalam berhubungan dengan halayak. Nah, ini adalah di era modern ini ya, bagaimana humas berperan dalam menangani konflik atau polemik yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Oke, kita masuk ke pengertian humas. Sebelumnya humas hanya mempunyai prinsip satu arah. Beberapa dekade kemudian pandangan mengenai pengertian humas ini mulai mengalami perubahan. Definisi mengenai humas mulai memasukkan aspek komunikasi atau hubungan dua arah, two-way communication. Definisi mengenai humas kemudian memasukkan kata-kata seperti reciprocal atau timbal balik, mutual, saling, dan between antara. Dengan demikian, pengertian humas sudah mengandung pengertian aksi timbal balik atau sudah interaktif ya. Misalnya, Kamus Webster Third New International Dictionary mendefinisikan humas sebagai the art of science of developing reciprocal understanding and goodwill. Seni pengetahuan untuk mengembangkan pengertian timbal balik dan niat baik. Sementara itu, the British Institute of Public Relations mendefinisikan humas sebagai an effort to establish and maintain mutual understanding between organization and its public. Suatu upaya untuk membangun dan mempertahankan saling pengertian antara organisasi dan publiknya. Dalam perkembangannya, humas memiliki berbagai macam definisi, interpretasi. Ada definisi yang sangat singkat seperti PR is doing good and getting credit for it. Humas adalah upaya melakukan hal-hal baik sehingga mendapatkan kepercayaan. Sehingga definisi humas yang terdiri dari 100 kata sebagaimana yang tercantum dalam Encyclopedia Britannica menyatakan Cutlip Centerbohm mendefinisikan humas sebagai the planned effort to influence opinion, thought, good character and responsible performance based on mutual satisfactory two-way communication, yaitu usaha terencana untuk memengaruhi pandangan melalui karakter yang baik serta tindakan yang bertanggung jawab didasarkan atas komunikasi dua arah yang saling memuaskan. Nah, mungkin sudah cukup clear ya terkait apa itu humas. Jadi adalah salah satu upaya atau usaha terencana, jadi sudah direncanakan bagaimana bisa mempengaruhi pandangan orang atau karakter orang terhadap perusahaan atau organisasi yang dimilikinya gitu ya. Nah, dasarnya adalah komunikasi dan dua arah yang saling memuaskan, two-way communication. Nah, dalam dunia pendidikan itu ada yang disebut dengan komunikasi pendidikan, gitu ya. Awalnya kita akan bicara tentang komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi merupakan prinsip penting dalam manajemen pendidikan, karena koordinasi lembaga pendidikan tidak akan dapat dilakukan apabila komunikasi atau pegawai tidak berjalan dengan baik. Jadi antar pegawai tidak berjalan dengan baik, maka organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pula kerjasama dapat dilaksanakan dengan baik apabila terjadi komunikasi. Nah, siapa pimpinan lembaga pendidikan dengan pendidiknya, dengan karyawan, siswa, termasuk orang tua siswa dan masyarakat yang masing-masing mempunyai tanggung jawab terhadap lembaga pendidikan, gitu ya. Harus ada proses penjagaan nama baik citra pendidikan itu sendiri. Komunikasi itu penting, terutama bagi pengembangan lembaga pendidikan, karena tanpa mengadakan komunikasi pendidikan tidak mungkin dapat berkembang dengan baik, gitu ya, kalau tanpa adanya komunikasi. Karena itu, pimpinan lembaga pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, siswa, masyarakat, dan pemerintah perlu melakukan komunikasi demi memajukan pendidikan. Ini Arifin 199 ya, halaman 11. Menurut Kristiadi 1995 halaman 14, komunikasi adalah proses bertukar informasi atau proses pengoperasian lambang-lambang yang mengandung arti. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan pemahaman dari seorang kepada orang lain. Ada menurut pendapat Wursanto 1987-29 menyatakan bahwa komunikasi adalah proses kegiatan penyampaian informasi yang mengandung arti dari seseorang kepada orang lain
dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Ini menurut Otong Uhyana tahun 95 halaman 3. Oke, di sini saya gambarkan teman-teman, komunikasi itu mempunyai 3 unsur pokok. Yang pertama adalah orang yang berinteraksi, gitu ya. Kemudian ada informasi yang disampaikan, dan yang paling penting adalah makna dari informasi tersebut. Jadi ya harus ada makna. Kalau tanpa ada makna itu bukan sebagai sebuah komunikasi. Gambarnya seperti ini. Ada source, ada receiver, ada message, ada channel. Channel itu saluran ya. Saluran informasinya itu mau seperti apa, atau komunikasinya itu menggunakan apa, gitu ya. Ini a simple model of communication. Dalam komunikasi ini menunjukkan organisasi perlu merancang komunikasi mereka sebanyak pada sumber horizontal atau peer-to-peer seperti pada sumber vertikal atau top-down. Namun tidak ada ruang untuk berpuas diri ya. Jadi organisasi itu harus mempunyai ruang-ruang komunikasi, baik itu secara sumber horizontal atau juga secara vertikal gitu ya. Harus baik sebetulnya ke atas ke bawah, kemudian juga ke pihak horizontal. Dan kita sadari bahwa ada banyak sekali kekuatan dinamis, baik itu politik, peraturan, ekonomi, sosial, teknologi yang membentuk cara kerja kinerja pelaku organisasi yang ini harus dikomunikasikan secara baik gitu ya. Bagi mereka yang sedang berkembang, maka hal-hal demikian akan sangat berdampak sekali, terutama tentang kualitas, kuantitas, dan kecepatan informasi. Ini berdampak sekali pada percepatan gitu ya. Kemudian dampak teknologi dari penyiaran dan multimedia baru terhadap opini publik ini juga sangat pengaruh ya terkait dengan kemajuan sebuah organisasi dalam pola komunikasinya. Adanya persaingan untuk menjangkau dan mempengaruhi konsumen, pengetahuan nilai dan perilaku konstituen, dan hubungan antara produk dan reputasi merek perusahaan gitu ya. Oke. Di sini jelaskan komunikasi pendidikan dapat menampung hal-hal sebagai berikut. Kemudian pertama adalah penyampaian keluhan, memotivasi guru dan karyawan, peningkatan kinerja, mempererat hubungan atasan dengan bawahan, berhati-hati dalam melakukan atau pengambilan keputusan, menyamakan persepsi gitu ya, saling percaya diri dan bekerja sama dalam melaksanakan perencanaan pendidikan, membangun keterbukaan, meningkatkan partisipasi aktif gitu ya pimpinan lembaga pendidikan. Kemudian meningkatkan keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sebagai bentuk pengembangan kualitas pendidikan. Ya. Apa itu sekarang kita berbicara terkait dengan manajemen humas. Suatu fungsi manajemen dalam mengembangkan hubungan antara organisasi dengan publik atau masyarakat dengan tujuan membina hubungan kerjasama secara timbal balik di dalam kepentingan bersama dalam rangka mencapai pengakuan yang baik dari publik. Ini adalah manajemen humas ya teman-teman. Jadi adalah salah satu fungsi mengembangkan hubungan antara organisasi dengan masyarakat gitu ya. Humas memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan. Dengan adanya humas, diharapkan terjadi saling pengertian, akibatnya memunculkan sikap kerjasama yang baik antara masyarakat, kemudian juga dengan pihak sekolah untuk menanggulangi masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Menurut Ridwan, tahun 2014, manajemen humas khususnya di dalam lingkup pendidikan memiliki beberapa tujuan. 1. Mengembangkan pemahaman tentang maksud dan saran-saran sekolah. Menilai program sekolah dengan kata-kata kebutuhan terpenuhi, mempersatukan orang tua, murid serta guru-guru dalam memenuhi kebutuhan perkembangan peserta pendidikan, mengembangkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah, memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah, mengerahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. Itu ya. Menurut Nasution, beberapa fungsi manajemen humas lembaga pendidikan itu sebagai mediator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung, baik itu bertatap muka atau melalui media,
kepada pimpinan lembaga dan publik, internal, guru atau karyawan. Mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan berkaitan dengan mempublikasikan lembaga pendidikan. Dalam hal ini humas bertindak sebagai pengelola informasi, gitu ya, menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga pendidikannya. Kemudian di sini ada tugas pokok manajemen, gitu ya. Apa sih tugas pokoknya? Pertama itu memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum masyarakat, memperbaiki citra organisasi, tanggung jawab sosial, dan adanya komunikasi, gitu ya. Ini adalah tugas pokok manajemen humas. Baik, nah kita berbicara tentang media komunikasi di era 4.0, teman-teman. Sekarang adalah zamannya media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Pinterest, dan banyak program lainnya telah merevolusi cara organisasi dan individu berbagi informasi dan mengembangkan hubungan, gitu ya. Kemudian teknologi ini memberikan peluang yang signifikan bagi profesional PR untuk menjangkau pemangku kepentingan dengan cara yang efektif, gitu ya. Nah, di samping kiri ini ada beberapa media-media yang sering digunakan ya. Di sini ada koran, gitu ya, ada brosur, ada radio, TV, dan yang terakhir itu ada www, itu maksudnya ke internet ya, teman-teman ya. Media sosial yang kita kenal dengan konsep media komunikasi zaman now, gitu ya. Nah, di sini ada informasi terkait dengan PR manager, gitu. Nah, skill yang dibutuhkan, kemudian juga background, kemudian juga ada gaji yang dijanjikan bagi seorang yang mempunyai posisi sebagai manajer public relation. The role ini dia harus mempunyai strategi, gitu ya, komunikasi sosial media terkait dengan krisis, gitu ya, mampu mendeliver press release dan promosi material yang dipunyai oleh organisasi atau perusahaan, gitu ya. Nah, backgroundnya itu dari praktik di public relation, journalism, marketing, advertising, dan English skill recommended. Tentunya di bagian pengiklanan dan bahasa Inggrisnya harus bagus ini ya. Dia mampu berkomunikasi dengan baik, sosial media mampu menulis dengan baik juga, public speaking yang oke, gitu kan, mengerti tentang media, gitu ya. Gajinya lumayan, gitu ya. Untuk junior rata-rata di $40.000. Kemudian yang paling tinggi itu di 90, gitu ya, $1.000. Nah, mereka menyediakan papan suara yang sangat baik untuk meminta umpan balik. Ini adalah untuk dipamerkan media sosial adalah bahwa organisasi, jadi media sosial ini sangat bisa mampu menyediakan papan suara yang baik untuk meminta umpan balik. Jadi saking cepatnya media sosial ini, maka si perusahaan atau organisasi bisa berkomunikasi dengan cara baik, gitu ya. Yang penting untuk dipahami tentang media sosial adalah bahwa organisasi tidak dapat mengontrol percakapan, gitu ya. Jadi melalui media sosial ini perusahaan itu tidak bisa mengontrol percakapan yang ada di media, gitu ya. Dalam dunia media sosial, keterbukaan komunikasi merupakan bagian integral dari fungsinya. Pengguna yang mencurigai bahwa suatu organisasi misalnya menghapus posting atau memanipulasi percakapan akan dikeluarkan, atau situs berbagi alternatif akan dikembangkan oleh pengguna, gitu ya. Nah, ini apa artinya? Jadi saking terbukanya, maka perusahaan tersebut harus betul-betul hati-hati ya dalam pemanfaatan media sosial, atau sedikit saja pergerakan dalam media sosial yang dipahami negatif oleh pembacanya maka akan berakibat buruk. Nah, salah satunya yang disampaikan di atas tadi terkait dengan sekolah SMAN ya, SMKN 5 tadi ya. Organisasi harus berpartisipasi dalam percakapan, jadi harus mampu nih ruang publik ini ya, dengan cara
untuk bisa mendidik pengguna, bagaimana proses promosi produk yang dipunyai dan layanan gitu ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk menganalisis percakapan dan bisa melihat nih bagaimana organisasi itu berlaku ya. Wartawan juga menggunakan medsos untuk mengumpulkan pembaca mereka dan mencari informasi untuk cerita yang sedang ditulis. Profesional PR harus mampu memiliki pengetahuan tentang penerapan media sosial ke strategi PR-nya ya. Jadi harus mampu juga tadi sesuai dengan persyaratan tuh tadi ya. Kemudian jika dilakukan dengan benar, media sosial dapat menempatkan wajah manusia pada tindakan organisasi, mendidik dan membujuk pemangku kepentingannya dan memberikan percakapan dua arah yang benar dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Nah, di sini ada ruang lingkup manajemen humas. Pertama adalah bisa melakukan publisitas. Salah satu kegiatan humas adalah publisitas, yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya diberitakan media massa. Selanjutnya adalah pemasaran. Tujuan humas dalam pemasaran ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang bukan menjadi pelanggan, gitu ya, atau customer dari perusahaan tempat humas itu berada. Perusahaan memasang iklan jika perusahaan merasa pandangan perusahaan terhadap suatu isu tidak diberitakan secara profesional atau jika perusahaan publik tidak memahami isu yang berkembang. Nah, ini tadi tuh terkait dengan isu-isu atau berita-berita yang SMKN 5 kepala sekolahnya diduga gitu yang tadi itu. Maka ini humas harus berperan nih. Konsepnya bagaimana menginformasikan. Ada public affairs, organisasi atau perusahaan harus menjalin hubungan dengan harmonis dengan pemerintah karena pemerintah mengeluarkan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Public affairs bertugas untuk memengaruhi kebijakan publik yang dapat mendukung tujuan perusahaan. Manajemen isu ya, seperti tadi ya, manajemen isu merupakan upaya organisasi atau perusahaan untuk melihat kecenderungan isu atau opini publik yang muncul. Ada lobby, organisasi bisnis negara maju seperti Amerika sudah lazim menunjuk suatu tim humas untuk melakukan pendekatan. Untuk lobby-lobby ya, ada hubungan juga dengan investor. Sini bagaimana tugas hubungan investor sangat sering berkaitan dengan masalah keuangan, sehingga bidang ini sering pula disebut dengan financial relation, gitu ya. Ini adalah tadi ya. Nah, di sini ada juga satu stiker teman-teman. Aksi perundungan siswi SMP di Bandung dipicu salah kirim stiker WA. Nah, ini adalah stigma negatif ya dari siswi atau siswa yang di sekolah di Bandung ternyata ada aksi perundungan. Nah, ini harus dijawab nih bagi sekolah-sekolah yang mempunyai PR dengan baik gitu ya, sebagai sekolah SMP. Ini seperti apa nih berita ini gitu ya. Yang ini tugas dari humas untuk bisa istilahnya memberikan informasi yang jelas lah, yang baik. Ada manajemen krisis. Humas bertugas untuk mengelola krisis yang terjadi di internal maupun eksternal organisasi, sehingga tim humas bisa mencari solusi masalah dan mengurangi potensi kerusakan yang lebih besar. Dan ini adalah strateginya teman-teman, bagaimana tim manajemen krisis humas ini melakukan satu proses. Jadi yang pertama ini kita dari bawah ya, melihat dulu problem yang ada gitu ya. Kenapa masalah itu ada, gitu kan? Kemudian kita arahkan kepada langkah apa yang bisa dilakukan, gitu kan? Kemudian objektifnya, tujuannya seperti apa? Kemudian kita merancang strateginya, ya. Yang terakhir adalah secara spesifik ya, taktiknya seperti apa? Misalkan ini berhubungan dengan waktu ya, actionnya mau kita gunakan seperti apa? Jadi ini harus pas nih seorang manajer humas untuk bisa mampu katakan dalam proses krisis yang tadi ya, Bapak itu mengcounter berita buruk dari sekolah gitu ya, itu harus mampu seperti, dan ini tahapannya. Dan ini adalah secara elemen-elemen statement dari problem.
apa itu masalahnya, gitu ya. Kemudian di mana masalah itu ada atau terjadi. Kemudian dan mengapa itu datang, hanya alasannya ya. Kapan itu datang, saat apa gitu kan. Dan bagaimana kita saat problem itu muncul. Kemudian targetnya mau siapa. Dan ini alasan tadi adalah why, mengapa. Organisasi harus misalnya mengcounter ya, bagaimana sih terjadi miss ataupun hal negatif yang terjadi pada sekolah. Dan ini ada MBO, manajemen of objektif gitu ya. Ada PR, ada goal. Ini ada objektif, tujuan daripada manajemen. Ada 4 langkah. Pertama, ketika menemui satu hal dalam krisis gitu ya. Kalau dalam planning PR itu ada, kalau dalam MBO itu ada conceptualization, ada monitoring, ada planning, ada organization and coordination, administration and evaluation. Kalau dalam 4 step PR planning process ada definition the problem, itu ada di bagian konseptual dan monitoring. Planning and programming itu ada planning and organization coordination. Administration itu ada taking action and communication. Evaluation itu sama ya, evaluating the program. Tujuannya adalah mendapatkan identifikasi ya, tugas-tugas, cara mengantisipasinya, meyakinkan tujuan gitu ya, implementasinya gitu, keuangannya seperti apa, biayanya gitu, dan yang lain-lain gitu ya. Ini adalah perbandingan dari MBO dan 4 step PR planning. Oke, di sini tadi ya langkah-langkah yang dijelaskan, mendefinisikan masalah gitu kan. Kemudian perencanaan, pemrograman, pengambilan tindakan dan mengkomunikasikan, mengevaluasi program, dan selanjutnya dengan peran manajer dan proses perencanaan yang teridentifikasi, kita beralih ke produk yang akan digunakan dan diproduksi oleh manajer di setiap tahap. Ini adalah elemen kunci. Jadi tadi ya, ada penyataan misi, penyataan masalah, analisis situasi, tujuan, sasaran, strategi, dan taktik yang digunakan. Itu yang saya jelaskan di atas teman-teman. Jadi kalau ada krisis, maka identifikasinya seperti ini atau tahapannya seperti ini. Baik teman-teman, demikian penjelasan terkait dengan manajemen kehumasan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang berharga ini. Saya mampu memaparkan tugas MBG, manajemen bidang garapan. Semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.